Becak aku menuju Kota Lauci, menyusuri jalan becak dan lengket. Sesekali menahan nafas ketika ban motor lengket dan tidak berputar. Terlebih ketika melewati jembatan papan di atas sungai kecil. Rasanya jembatan itu pas sekali dengan badan becak. Kami melewati sebuah beko yang disapu tanah merah di tengah lapangan yang luas. Menurut abang becak, lapangan itu akan dijadikan perumahan mewah. Becak melaju, bertemu pertigaan, kami belok kiri persis di bawah pohon rambe. Aku berhenti di sebuah warung kecil dan menanyakan alamat Bapak Seriana Purba. Dia tidak ada di rumah, dia ada di tempat anaknya. Kamu sudah lewat tadi, katanya. Akhirnya aku berbalik arah menuju jalan tadi dan berhenti di sebuah tempat bermain biliar. Menjua-jua salamku kepada seorang anak perana yang berdiri di pintu. Menjua-jua, isi darah mendu, balasnya. Bulang Bapak Seriana dai ateku turang. Oh, sebelah enak ia, sembari tangannya menuju sebuah pintu yang terbuka. Bujur, jawabku lagi. Aku berdiri di depan pintu. Di hadapanku duduk bersila seorang kakek berkacamata dengan rokok di tangan. Seorang nenek datang bertanya, "Kain dai, bulang Bapak Seriana dai ateku ni?" Jawabku. "Enda jelmana, mari kurumahkan," sambutnya. "Kaikin dai atendu," tanya bulang itu ramah. Setelah perkenalan singkat, ternyata beliau adalah si Bayak Lauci, turunan ketiga. Di usianya yang ke-79, kesan segar dan semangat masih terpancar dari matanya. Rupanya usia tidak mengalahkan semangatnya. Bintang purba rumah selat, demikian dia memperkenalkan dirinya. Sambil melinting tembakau di kertas rokok, pensiunan pegawai negeri. Tak lupa dia memperkenalkan istrinya, dipanggil Ribu, berperangin-angin Kutabuluh, keturunan si Bayak Kutabuluh. Kemudian si Bayak ini bertanya, "Apa yang saya cari di Lauci?" "Uga nge sejarah Lauci, Enda?" balasku bertanya. Renyah dia tertawa. Si Bayak Lauci bertutur. Awalnya terjadi perang saudara di Kabanjai antara pihak Pak Belga dengan pihak Pak Pelita. Ketika itu suasana semakin memanas, sehingga Raja Jenggi Purba, salah seorang dari pihak Pak Pelita, memilih untuk pindah ke Lauci dan tinggal di sana. Nama Lauci ini berasal dari sebuah nama sungai kecil yang kita lewati jika menuju kampung Lauci. Konon di sungai itu dulunya banyak ci, atau yang biasa disebut dengan siput. Walau kini nyaris tidak ada lagi siput di situ. Kepindahan Raja Jenggi Purba ke daerah di dekat Medan ini bukan tanpa alasan. Dekat ke Medan berarti dekat dengan Belanda. Kedekatan ini dimanfaatkan oleh si Bayak Lauci agar Belanda mau membantu pihak Pak Pelita dalam perang saudara di Kabanjahe. Kalau sekarang, ni bulang saya mungkin akan mendapat julukan pengkhianat, karena dia yang membawa kumpeni ke Tanah Karo. Karenanya jugalah ada pasar hitam, jalan aspal, dari Medan hingga Kabanjahe. Hal ini dilakukan karena membantu Pak Pelita. Bukan hanya pihak Pak Pelita yang diuntungkan oleh Belanda. Pada dasarnya Belanda juga membutuhkan akses ke Tanah Karo. Sehingga ketika Belanda sudah mulai berkuku di Tanah Karo, beberapa kerabat dari Raja Jenggi Purba diangkat menjadi pejabat tinggi yang turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan di Tanah Karo. Salah satunya adalah Ngasup Purba, yang kemudian diangkat menjadi jaksa di Tanah Karo. Sebagai jaksa, Ngasup Purba diberi wewenang untuk menentukan siapa yang menjadi si Bayak di Tanah Karo. Selain raja berempat, si Bayak Lingga, si Bayak Barus Jahe, si Bayak Suka, dan si Bayak Sarinembah. Kemudian hari Ngasup Purba mengangkat seorang si Bayak lagi, yaitu Kaling Bubunya sendiri, yang kemudian dikenal dengan si Bayak Kutabuluh. Demikian juga dengan halnya Raja Jenggi Purba. Kedekatannya dengan Belanda membawa kemajuan kepada dirinya dan Kuta Lauci. Kala itu Lauci dikelilingi perkebunan tembakau. Si Bayak Lauci juga mendapat bagian dari perkebunan itu,
sehingga anak Kuta Lauci banyak yang arjuma di tanah jaluran kebun tembakau. Si Bayak Lauci juga bertanggung jawab atas kebun. Selain dekat dengan Belanda, si Bayak Lauci juga dekat dengan beberapa sultan Melayu, antara lain Sultan Serdang, Langkat, Deli, dan Siak. Selain itu, si Bayak Lauci juga Erkalim Bubu ke